Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pengenalan perkuliahan ini. Pertemuan pertama, mata kuliah kita ilmu Jarah wa Ta'dil 1, dan nanti semester depan ada Jarah wa Ta'dil 2. Mata kuliah ini tentu mengkaji salah satu cabang dari ilmu hadis yang khusus mengkaji, mengkritik, menilai para perawi hadis. Nah, itu nanti yang menjadi kajian daripada ilmu Jarah wa Ta'dil. Aturan dalam perkuliahan kita sama dengan perkuliahan yang lain. Antum mesti berada di kelas itu minimal sekali 75% dari seluruh tatap muka kita. Berarti ya minimal 12 kali lah kira-kira. Dan masih diberikan toleransi sebanyak 4 kali kalau tidak ada di kelas. Apapun alasannya itu sama, baik karena sakit atau karena ada urusan penting, yang penting hakikatnya tidak ada wujudnya di kelas, berarti sama. Kemudian yang kedua, di mata kuliah kita ini akan kita adakan UTS. Sebelum itu ada tugas mandirinya kehadiran terstruktur. Biasanya kalau dalam mata kuliah lain membuat makalah. Kalau dalam mata kuliah ini sepertinya antum tidak usah berikan membuat tugas makalah. Atau antum mau buat makalah? Kenapa? Padahal membuat makalah itu asik. Ya. Cuman khawatir nanti dibuat makalah yang buat bukan antum. Tapi yang membuat makalah itu AI. Tinggal lagi buat judul, semua sudah selesai makalahnya. Dalam 5 menit selesai. Tapi biasanya untuk makalah ilmu Jarah wa Ta'dil itu jarang terjangkau oleh AI. Karena ilmu ini mungkin belum banyak yang menulis tentang itu dalam bahasa Indonesia. Sebagai penggantinya, antum mesti membuat resume setiap kali pertemuan. Resume materi kita dan nanti dikumpulkan saat UTS. Jadi semua yang kita bicarakan, mengkaji kitab 2 Betul Jarah wa Ta'dil tadi, nanti antum buat resumenya dengan tulisan tangan sendiri. Tidak sah kalau melalui ketikan. Ya, dengan tulisan tangan sendiri. Itu nanti untuk sebagai pengganti tugas terstrukturnya membuat resume dengan tangan sendiri. Nanti dikumpulkan di Kosma, di scan. Kemudian Kosma menyimpan di drive saja. Cukup berikan link drive-nya ke Ustadz untuk diperiksa. Itu menjelang ujian tengah semester. Ujian UTS itu dalam bentuk tertulis. Kemudian yang terakhir ujian akhir semester juga sama. Maka menjelang UAS itu kembali mengumpulkan resume dari semua pertemuan tatap muka kita. Jadi yang penting antum bagaimana memahami materi itu saja. Karena saya kira ini termasuk mata kuliah yang agak sulit juga. Karena dalam kitab yang ingin kita bahas ini itu berisikan kaedah-kaedah. Dan mempelajari kaedah itu termasuk pelajaran yang sangat sulit. Tapi bagi tidak semua orang ya. Kenapa begitu? Karena mempelajari satu kaedah, kita bisa menyelesaikan ribuan masalah. Itu pentingnya kaedah. Maka para ulama usul membuat kaedah-kaedah usul untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih atau masalah-masalah yang bisa ditarik berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Kaedah itulah yang dibuat. Kaedah itu muncul, kalau usul fikih, kaedah usul fikih itu muncul dari ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna ataupun tujuan ataupun ilat yang sama. Maka disusun kaedahnya.
Nah, begitu juga kaidah-kaidah yang lain, cuman dalam hal ini tidak disebut kaidah, tapi disebut dengan dawabit, jamak daripada dhabitun. Apa makna dawabit? Pengikat-pengikat. Jadi apa yang mengikatnya itu sama arti dengan kaidah juga. Dan biasanya kalau kaidah itu dipergunakan untuk yang cakupan yang sangat luas dalam banyak bidang ilmu, sementara dhabit dalam satu bidang ilmu saja, dalam satu cabang ilmu saja. Jadi kaidah lebih luas. Nah, kemudian kitab yang kita ingin bahas itu seperti yang Ustaz tadi, kitab Dhawabitul Jarhi wa Ta'dil ma'a dirasatin tahliliyatin li terjemati Israel Ibn Yunus Ibn Abi Sak As-Sabi'i yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Abdul Latif Al-Ustad Asy-Syarik bi Kulliyatil Hadis Asy-Syarif bil Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Beliau ini dosen di Universitas Madinah Al-Munawwarah. Dan ini dosennya Ustaz Dasman ini. Jadi kitab ini termasuk kitab yang baru yang dijadikan bahan referensi di perkuliahan di sana. Kalau tidak salah beliau masih hidup penulis kitabnya. Karena Ustaz mengambil kitab ini dari Ustaz Dasman karena beliau memang bidangnya di situ. Nah, dan kitab ini berisikan rangkuman kaidah-kaidah dari sekian banyak penjelasan tentang ilmu jarh wa ta'dil. Kalau judul yang sama, judulnya Dhawabitul Jarh wa Ta'dil, juga ada penulis lain oleh ulama yaitu Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi setelah Ustadz cari kitabnya ini itu lebih kurang 1.600 halaman. Kalau kitab ini berarti lebih dipreskan lagi, lebih diciutkan lagi sehingga hanya sekitar berapa 200 halaman kalau tidak salah. Maka ini kitab yang kita pilih. Kemudian untuk memudahkan antum, Ustadz akan coba merekam pertemuan kita yang penting-penting saja, terutama materinya, dan nanti Ustadz upload di akun YouTube. Tapi tidak dibuka untuk umum. Hanya untuk lokal kita. Yang bisa melihat hanya punya link yang ada di lokal kita. Kecuali kalau ada materi-materi yang bisa layak untuk orang umum. Tapi untuk ini karena hanya untuk kita saja, maka hanya untuk lokal kita. Ya, silakan nanti untuk apakah antum ingin membuat resume, bisa dibuka kembali. Tapi saran Ustadz, membuat resume itu kalau bisa sedang perkuliahan atau setelah perkuliahan langsung. Jangan tunggu lama-lama. Karena semakin ditunggu pekerjaan akan semakin banyak. Nah itu. Itu yang insya Allah akan kita jalani. Ada pertanyaan sampai tentang itu? Oh ya, kemudian setiap pertemuan hendaklah menyiapkan infokus dulu. Mereka sudah ada infokusnya. Ya, siapkan infokusnya agar lebih mudah. Nah, kenapa mesti Ustadz sampaikan di akun YouTube? Karena ini di samping dakwah, juga bagaimana media-media kita itu diperbanyak oleh yang bermanfaat di sisi agama. Silakan nanti antum kalau yang mau mencari kajian-kajian hadis, Ustadz setiap kajian-kajian yang Ustadz sampaikan di mana-mana
Biasanya kebanyakan diupload di sini. Ada kajian tentang hadis-hadis Nabi, tapi tidak terlalu panjang, paling sekitar 10 menit tentang hadis-hadis Nabi. Kemudian ada kajian tentang bid'ah. Bid'ah itu khusus diambil dari hasil disertasi yang saya tulis yang mengkaji bagaimana kaedah-kaedah atau konsep bid'ah menurut imam mazhab yang 4. Ini jarang disampaikan orang. Kemudian ada kajian di situ juga, kajian tarjih Muhammadiyah. Nah, bagi yang ingin mengkaji bagaimana ulama tarjih Muhammadiyah, itu kan semua ormas ada lembaga mengkaji hukumnya. Di NU ada Basul Masail, kalau di Muhammadiyah ada tarjih Muhammadiyah. Maka Ustadz sampaikan kajian-kajian yang berisikan tarjih Muhammadiyah di situ. Kemudian juga ada kajian tentang kitab Bidatul Mustahid, itu kitab yang ditulis oleh Ibnu Rusdi. Kemudian juga ada tafsir, lebih kepada tafsir Ibnu Katsir, dan ada juga berisikan pelatihan-pelatihan menghafal dan syarah hadis untuk MTQ, baik tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten. Tapi yang ini tidak dibuka untuk umum. Nah, kalau antum cari, kecuali kalau ada link yang saya berikan baru bisa dibuka. Nah, ini khusus untuk mereka yang ikut pada MTQH, baik pada tingkat provinsi ataupun pada tingkat kabupaten. Nah, itu sekilas. Berikutnya kita langsung melihat kepada kitab ini. Langsung kepada Al-Babul Awal. Bab yang pertama, Haqiqatul Jarhi wal Ta'dil wa Dawabitu Ta'arudihima. Ini tentang hakikat jarah dan ta'dil. Kalau hakikat itu nanti berisi definisi jarah ta'dil, kemudian berkaitan dengan dawabit, kaedah-kaedah ta'arud. Ta'arud itu pertentangan penilaian antara jarah dan ta'dil oleh ulama kritik terhadap seorang perawi. Nah, dalam bab ini ada 2 pasal besar. Yang pertama, Al-Faslul Awal, Haqiqatul Jarhi wa Ta'dil. Hakikat dari jarah dan ta'dil. Yang kedua, pasal yang kedua, Ta'arudul Jarhi wa Ta'dil. Pertentangan penilaian jarah dan ta'dil. Nah, sebelum kita lanjutkan, ilmu jarah ta'dil ini itu merupakan cabang dari ilmu rijalul hadis. Nah, jadi atau ilmu tentang sanad. Ilmu rijal tentang sanad itu induk besarnya ilmu rijalul hadis. Ilmu rijal hadis. Ilmu rijal hadis ini terbagi kepada 2 kelompok, dua bagian. Yang pertama, ilmu tarikhir ruwah. Tarikh artinya sejarah, biografi, arwah para perawi. Biografi atau sejarah para perawi. Itu ilmu yang pertama yang lahir berkaitan dengan ilmu rijalul hadis. Nah, yang kedua cabangnya adalah ilmu al-jarhi wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil. Nah, kalau begitu
Di mana posisi ilmu jarh wa ta'dil? Dia bekerja sama dengan ilmu tarikh ruwah untuk melahirkan sebuah kesimpulan tentang perawi. Dalam ilmu tarikh ruwah itu berisikan data-data kepribadian perawi. Itu hasilnya. Nah, itu ilmu tarikh ruwah. Sejarah, biografi, termasuk penilaian para ulama kritik terhadap perawi. Itu ada dalam tarikh ar-ruwah. Maka hasil dari ilmu tarikh ruwah itu seperti kitab Tabaqatul Ruwah atau Tabaqatul Kubra. Kitab Tabaqat berisikan biografi para perawi. Yang pertama sekali itu ditulis oleh Muhammad bin Sa'ad. Itu tokoh pertama yang menulis tentang biografi perawi. Muhammad bin Sa'ad yang wafat tahun 230 Hijriah. Nah, tapi kitab yang ditulis ini tentu dilanjutkan oleh yang lain, banyak perbedaan dan ada kritikan. Terutama di antara kritikan besar terhadap kitab At-Tabaqatul Kubra oleh Muhammad bin Sa'ad ini adalah kebanyakan informasi penilaian oleh Muhammad bin Sa'ad hanya diambil dari gurunya yang bernama Al-Waqidi. Sementara Al-Waqidi ini diperselisihkan oleh sebagian ulama. Nah, tapi dari sisi sejarah, kitab yang pertama ditulis tentang tarikh ruwah itulah At-Tabaqat oleh Muhammad bin Sa'ad yang wafat tahun 230 Hijriah. Itu hasil dari ilmu tarikh ruwah. Banyak lagi yang lain. Berkembanglah, ada kitab Al-Ilal, itu banyak penulisnya. Baik yang ditulis oleh kalau nasa juga Yahya bin Ma'in menulis kitab Al-Ilal. Kemudian Ahmad bin Hambal, Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari punya kitab Tarikh Al-Kubra. Kemudian dia juga menulis kitab Al-Ilal kalau tidak salah. Sampai kepada ditulis oleh Ibnu Hibban. Itu rata-rata mereka punya kitab Ilal. Banyak. Itu hasil dari ilmu tarikh ar-ruwah. Jadi kesimpulannya, ilmu tarikh ruwah itu menghasilkan data-data informasi tentang kepribadian perawi. Itu namanya tarikh ruwah. Nah, lalu data tentang kepribadian para perawi ini mau diapakan? Ini semuanya data-data, informasi. Maka muncul ilmu pendampingnya, itulah jarh wa ta'dil. Nah, ilmu jarh wa ta'dil ini berisikan kaedah-kaedah untuk mengolah data yang ada pada ilmu tarikh ruwah. Kira begitu. Karena dia berisikan kaedah-kaedah. Ya, sama dengan kalau kita belajar ilmu hadis, ada ilmu hadis birriwayah, ada ilmu hadis al-khas bidirayah. Nah, belajar kan? Ilmu hadis riwayah apa? Ilmu tentang periwayatan, pengumpulan, penghafalan, penjagaan, pemeliharaan hadis Nabi. Tapi isinya data-data tentang riwayat. Baik hadisnya, perawinya, lafaz tabul wada'nya, itu periwayatan. Lalu muncul ilmu hadis bidirayah yang berisikan kaedah-kaedah untuk mengolah apa yang sudah dibukukan dalam ilmu hadis riwayah, mencari mana hadis yang makbul, mana hadis yang mardud. Untuk menilai makbul dan mardud itu kerja dari ilmu hadis dirayah. Karena ilmu hadis dirayah berisikan kaedah-kaedah. Riwayah isinya data. Maka data ini diolah berdasarkan kaedah-kaedah ilmu hadis dirayah tadi. Dengan memadukan kedua ilmu ini muncullah kesimpulan hadis ini sahih,
hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini palsu. Nah, begitu juga perpaduan antara ilmu tarikh ruwah dengan jarh ta'dil. Pada ilmu tarikh ruwah menghasilkan data-data tentang perawi. Apa yang ada dalam data-data yang ada dalam ilmu tarikh ruwah? Mulai dari nama lengkap perawi. Nama lengkap itu terdiri yang pertama nama aslinya, kemudian kunyahnya. Tahu kunyah? Hah? Kunyah lah kok berbeda. Hah? Abu-abu. Kunyah itu menyebut seseorang dengan menyebut nama anaknya, biasanya laki-laki yang paling besar, kemudian ditambahkan kata abu atau abi. Itu kunyah. Dan kunyah itu sunnah Nabi. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Shaghir bin Hadis al-Bashirin Nazir, dia menyebutkan dan dia sahihkan sebuah hadis bahwa Nabi bersabda, kalian perkenalkanlah kunyah kalian sebelum kalian dipanggil dengan sesuatu yang kalian tak suka. Perkenalkan kunyah. Berarti sudah Nabi. Sekarang banyak orang Ustadz Fulan bin Fulan, Ustadz Abi Fulan, kan begitu kan? Dibuat Al-Asari di belakangnya. Di depannya ada kunyahnya. Jadi membuat kunyah itu sunnah Nabi. Dalam data ilmu tarikh ruwah, pertama ada nama perawi, ada kunyahnya, ada nama aslinya, ada laqabnya, ada nasabnya. Kemudian apalagi yang ada dalam ilmu tarikh ruwah yang dicantumkan di situ setelah nama asli, tahun lahir, tahun wafat, kemudian guru-guru dan murid-murid dia dalam peritan hadis. Itu ada dalam kitab-kitab tarikh ruwah. Kepada siapa saja dia berguru mengambil hadis dan siapa saja murid-muridnya menyampaikan hadis. Nah, itu ada dalam tarikh ruwah. Apalagi ada di situ sejarah hidup, kemudian ar-rihla fi talabil hadis. Kemana saja dia mengembara mencari hadis. Ini sangat penting sekali. Bisa untuk menentukan apakah adanya illat dalam sebuah hadis atau tidak. Ini dari data-data ini. Makanya si Fulan ini dia menyampaikan hadis hanya di Baghdad saja. Tak pernah ke Yaman. Lalu tiba-tiba dalam jalur riwayat hadis ini dia muridnya menerima hadis dari si Fulan. Murid ini tak pernah ke Baghdad namanya. Dia juga tak pernah ke Yaman. Lalu dikatakan dia terima dari gurunya yang berada di Baghdad. Padahal tak pernah rihla menyampaikan ke Yaman. Maka ini ada illat namanya. Ada cacat tersembunyi. Walaupun antara dia dengan muridnya hidup sezaman, tapi dari sejarah hidup murid ini tak pernah ke Baghdad, kemudian gurunya juga tak pernah ke Yaman, di mana pula ketemunya. Nah, maka itu namanya nanti disimpulkan adanya illat.